Bab 052. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa membangun rumah tangga atas dasar ibadah untuk-Mu Tuhan, izinkan cinta di antara kami selalu bersemi. Sanum mendongak begitu selesai. Tepat saat itu ia rasakan kecupan di keningnya, cukup lama. Perasaannya kian menghangat. Sanum mengulum senyum, matanya berkaca dan selang beberapa detik cairan bening jatuh dari pelupuk matanya. Lo nangis. Gaza menjauhkan wajahnya dan gantian kini ibu jarinya mengusap lembut air mata yang jatuh ke pipi Sanum. Sanum senang Mas. Karena Mas Gaza. Gaza terdiam. Selalu seperti ini ya Mas. Sanum bahagia. Benar-benar bahagia. Gue akan berusaha, ujar Gaza pelan lalu membawa Sanum salam pelukannya. Gue akan berusaha jadi imam terbaik. Maaf kalau gue masih banyak salah. Mas seperti ini saja Sanum sudah senang. Kita sama-sama perbaiki diri pelan-pelan ya Mas. Gaza mengangguk. Dia menangkup kepala Sanum dan mengecup lagi dahi istrinya. Keduanya saling menatap dengan senyum yang sama-sama terpatri. Mas kita mau kemana? Sanum cukup heran karena Gaza menyuruhnya berganti baju dan mengajaknya keluar di pagi hari. Ini masih jam 7 pagi. Ikut aja. Ayo. Gaza mengenggam tangan Sanum, jari jemari keduanya saling tertaut. Sanum menurut dan menyamakan langkah dengan Gaza. Keluar dari lift mereka naik ke atas motor sport. Gaza memakaikan helm untuk Sanum seperti kebiasannya akhir-akhir ini. Baru setelah itu dia pasang untuknya. Mas Gaza mau ngajak Sanum jalan. Enggak. Terus. Ayo naik. Gaza mengendong Sanum untuk duduk di atas motor. Mata gadis itu membulat. Sanum bisa naik sendiri Mas. 74. Gue yang mau. Wajah Sanum memerah. Dia memperhatikan Gaza yang kini duduk di depannya lalu tangan cowok itu menarik tangannya untuk memeluk. Kunci motor diputar, mesin menyala, motor itu lalu melaju keluar dari parkiran apartemen. Udara segar pagi hari menyapu lembut tubuh mereka. Sanum tersenyum lebar dan memejamkan mata. Sejuk dan adem. Suasana minggu pagi. Apalagi lingkungan apartemennya dipenuhi taman dan perpohonan. Bagi Sanum, ini adalah salah satu nikmat yang dia rasakan. Sinar mentari juga terasa hangat menyapu permukaan bumi. Keduanya menikmati udara pagi tersebut. Beberapa menit terlewati. Motor Gaza berhenti di salah satu gedung seperti sasana atau fitness. Namun entahlah. Gaza membawanya ke dalam, lalu berbicara sama dengan resepsionis yang langsung mengarahkan mereka pada sebuah ruangan. Sanum menatap sekitar lalu menaiki lift hingga berhenti di lantai 3. Mereka berjalan menuju pintu putih. Silakan Tuan. Gaza mengangguk. Sepeninggal pelayan tersebut dia membuka pintu. Sanum memperhatikan ruangan luas yang kemudian bisa dia lihat. Ruangan ini berbentuk persegi 4 yang luas. Di 3 sisi dinding dipenuhi full cermin. Sedang sisi di hadapannya itu kaca yang memperlihatkan keindahan kota Jakarta. Mereka bisa melihat langit juga. Tidak banyak yang ada di sini, ada beberapa matras tersusun di lantai, ada purcing bak berbagai macam karung tinju seperti samsakdelnya. Ini sasana bela diri. Kenapa Gaza membawanya ke sini? Dia melangkah ke dalam kala Gaza masuk, lalu cowok itu mengunci pintu. Mas mau latihan bela diri ya? Tebaknya. Gaza kan jago berkelahi. Ah dia tahu, Gaza pasti ingin dia menonton. Bukan, tapi lo. Hah. Sanum mengerjap. Sanum Mas. Ia menunjuk dirinya sendiri kaget. Ya.
Sanum diajarin bela diri. Kenapa? Jaga-jaga. Gaza berjalan ke sisi lain. Sanum baru menyadari ada sebuah lemari. Dia mengikuti langkah Gaza. Dari apa, Mas? Dekat dengan gue. Lo bisa dalam bahaya. Lawan geng motor ataupun papa. Gue gak selamanya bisa ngawasi lo, mereka punya cara licik. Gaza mengambil satu set pakaian untuk Sanum dan menyerahkannya. Ganti pakai ini. Sanum menatap pakaian itu. Itu gamis olahraga. Pakai celana ketat dan bajunya cukup panjang hingga di bawah lutut, seperti tunik tapi membentuk. Lalu ada hujan dan cadar. Semuanya berwarna hitam. 75. Mas, ini bentuk badan Sanum, ujarnya ragu. Gak ada siapa-siapa. Cuman gue. Lalu CCTV. Dia mengedarkan pandangan ke setiap sudut dan sisi ruangan. Tidak ada CCTV. Tetap saja dia khawatir. Bagaimana kalau orang yang memantau melihat dari sana? Ini auratnya. Gak ada Cil. Jendelanya, Mas. Dia tunjuk jendela kaca besar itu. Dari luar kelihatan gelap, aman. Benar, Mas. Iya, Cil. Di sini cuman kita berdua, Mas. Ya, cuman kita. Mas Gaza yang ajarin Sanum langsung. Ya, gue gak akan sudi lo diajarin yang lain. Sanum tersenyum. Oh, jadi karena itu Mas kasih Sanum baju kayak gini. Gaza mengangguk santai. Cuman gue yang lihat. Biar lo bebas juga latihan. Kenapa gak di apartemen, Mas? Gak ada tempat. Ini milik Mas. Gak, gue sewa. Sanum mengangguk. Dia tidak kaget lagi soal itu. Mas biasanya latihan di sini. Enggak. Lalu, cek cerewet. Ganti sana baju lo. Sanum memberikan cenggirannya. Ruang gantinya, Mas. Gaza menghela nafas. Dia membawa Sanum ke dalam gendongannya ala bridal style lalu melangkah ke sudut ruangan. Ada pintu berwarna coklat di sana. Mas Sanum bisa jalan, cebiknya tapi tetap melingkarkan tangan di leher Gaza. Cek. Lama. Gaza membuka pintu dan baru menutunkan Sanum. Tidak hanya ruang ganti. Di sini juga ada toiletnya. Ya udah, Mas. Sanum ganti baju. Oke. Gaza mengangguk tapi masih berdiri. Sanum mengernyit. Ayo keluar, Mas. Kenapa masih di sini? Sanum mau ganti baju loh. 76. Gaza tersadar, dia sontak berbalik badan. Teringat sesuatu, langkahnya terhenti di ambang pintu. Gak mau gue temenin aja? Tawarnya dengan sorot serius. Mata Sanum melebar dengan wajah memerah. Dia sontak mendorong Gaza dan menutup pintu. Mesum. Teriaknya sebal. Gaza tertawa. Wah. Keluar-keluar Sanum terpukau melihat Gaza dengan baju hitam bela dirinya. Tidak ada sabuk. Mungkin sengaja tidak dipakai. Cowok itu sudah siap berdiri di atas matras. Dia memberi instruksi untuk Sanum mendekat. Mereka berdiri berhadapan. Siap. Langsung latihan, Mas. Ayo. Tapi pemanasan dulu. Sanum mengangguk. Pemanasannya gimana, Mas? Kagak mau olahraga biasa? Tanyanya bersiap. Ikutin gue. Sanum manut. Dia ikuti setiap pergerakan Gaza mulai dari tangan hingga pemanasan kaki. Salah satunya peradangan tendangan. Mereka berdiri kaki selebar bahu untuk menjaga keseimbangan, selanjutnya mengangkat kaki kanan dengan jari kaki mengarah ke atas, tangan mereka lalu bergerak menyentuh ujung jari dan lutut harus tetap lurus.
Di sela pemanasan Gaza membantu menahan kaki Sanum, karena jarang seperti ini Sanum tidak kuat lama-lama, atau bahkan dia tidak bisa mengikuti gerakan sempurna suaminya dalam pemanasan. Mas bela dirinya apa? Taekwondo, gue juga ikut karate. Sanum bertepuk tangan takjub. Sedikit yang dia tahu bela diri taekwondo itu begitu hebat. Apalagi karate. Jika taekwondo berfokus pada kecepatan gerakan saat tendangan dan tinju, maka karate mengandalkan kekuatan untuk menyerang lawan. Apa Sanum akan belajar semuanya, Mas? Gaza menggeleng. Gue akan ajarin beberapa teknik yang bisa buat lo jatuhin orang lain dalam waktu bentar. Huah Sanum mau. Latihannya keras. Siap. Siap. Gaza menarik kedua sudut bibirnya. Tapi latihan dasar dulu. Ikutin setiap perintah gue Siap laksanakan suami. Oke gerakan tendangan dulu. Gaza mengambil papan dan menyerahkannya pada Sanum. Pegang ini dan lihat cara gue nendang. Sanum mengangguk. Dia pegang dengan satu tangan. Kemudian Gaza menendang keras papan itu, jaga kaget karena gerakan yang gesit dan tepat. Gak kenakan. 77. Sanum menggeleng dengan senyuman lebar. Kaget aja Mas. Pertama, posisi tubuh lo harus gini. Sanum mengikuti. Kala dia tidak benar, Gaza berdiri di belakangnya dan membantu. Satu kaki naik ke udara dan lurus ke depan. Mereka belajar teknik dasar, ada beberapa jurus menangkis, menyerang yang juga akan diajarkan. Setiap proses itu Gaza membantu Sanum hati-hati. Dia bahkan membantu dari belakang juga seolah seperti memeluk. Sanum bukannya fokus malah bilang fokus karena posisi Gaza tersebut. Coba tendang gue. Dia mengangguk. Melakukan tendangan yang berakhir banyak salah. Gini istri, Gaza bersabar mengajarkan. Panggilan itu terdengar manis. Pipi Sanum memerah. Jantungnya berdegup. Ya, gimana suami? Tapi dia balik memanggil dengan nada lembut. Sanum mengedipkan matanya. Kuping Gaza memerah. Dia berdeham. Fokus. Baik. Beberapa kali Gaza kembali mengulang hal sama. Teknik dasar. Di tendangan yang kesekian kali, Sanum terlalu bersemangat dan malah membuatnya berputar lalu jatuh. Aduh. Untungnya jatuh ke markas. Gaza jongkok dengan satu lutut ditekuk, sedang tangannya terulur. Sakit. Hehe gak Mas. Kan ada matras. Sanum cengir. Walau markas ada, tapi tangannya tetap mengusap tangannya. Sini tangannya. Ya Mas. Sini. Sanum mengulurkan. Kap. Gaza mengecup tangannya yang dia usap-usap tadi. Udah lebih baik. Sanum merona dan mengangguk malu. Gaza kemudian membantunya berdiri kembali. Padahal gak sakit Mas. Kenapa dikecup? Kenapa diusap-usap? Hehe refleks. Mau minum dulu? Mau. Gaza mengacak-acak puncak kepala Sanum lalu menjauh. Di salah satu sisi ada 2 botol minuman dingin. Sanum tersenyum, dia menunduk menatap lengannya yang dikecup Gaza tadi. Mereka lalu duduk di atas markas. Sanum menatap tutup botol minumnya yang dibuka Gaza sebelum diberikan kepadanya. Sederhana tapi membuatnya terbang. 78. Terlalu manis. Nih. Makasih Mas, terimanya. Ya sayang, balas Gaza lembut dengan suara beratnya. Blues. Dek dek dek. Sayang. Gaza panggil dia sayang. Sanum menunduk dengan senyum-senyum malu. Dia memegang botol minumannya, sedang satu tangan menyentuh dadanya yang berdebar. Sayang.
Terdengar romantis dan manis. Ah, jantungnya meronta-ronta. Gaza melirik dengan senyuman tertahan. Dia meneguk minumannya. Kenapa gak diminum? Tanyanya setelah selesai. Menatap Sanum yang masih menatapi minum tersebut. Sanum mendongak dengan gelengan. Senyumannya terpatri. Dia meneguk minumannya 3 teguk dan menutup kembali. Pandangan mereka lurus pada langit kota Jakarta. Mas. Apa Mas akan selamanya panggil lo untuk Sanum? Gak nyaman. Boleh Sanum minta ganti. Dia menatap Gaza yang kini menatapnya. Ya. Apa? Mau apa? Kamu aja Mas. Gaza mengangguk. Dia duduk lebih dekat di samping Sanum dan merangkul gadis itu. Masih mau lanjut latihan? Kalau capek gak usah aja chill. Gak. Sanum semangat tahu Mas. Dari dulu Sanum pengen tahu latihan kayak gini. Lalu, karena Sanum pakai pakaian gini dan kalau latihan kan harus pakai celana Mas. Terus gak boleh pakai kaos kaki. Jadi Sanum batal ikut deh. Sanum tuh senang banget dapat suami kayak Mas Gaza. Jago bela diri, decaknya kagum. Karena jago bela diri atau karena aku ganteng? Sanum tersenyum, kata aku yang Gaza ucapkan membuatnya merasa spesial. Gaza menuruti permintaannya. 79. Secepat itu. Jawaban tepatnya karena Sanum sayang, godanya. Cih. Gaza mengulum senyum. Sanum tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Gaza. Tangan Gaza mengusap lembut puncak kepalanya. Mas, apa alasan Mas belajar bela diri? Sanum mencomot asal topik. Alasannya cuman satu. Biar gue bisa ngelawan papa, jawab Gaza. Sanum terdiam pilu. Membayangkan Gaza selalu diperlakukan seperti itu oleh Sakaya dan bagaimana cowok itu berusaha kuat membuat dia merasa sedih. Apa mama Mas gak melakukan apa-apa jika Mas dihukum papa? Enggak. Wanita itu bukan mama kandung. Dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Bagi Karissa yang terpenting dia dapat perhatian dan uang papa. Sanum tercekat. Dia mendongak menatap Gaza. Ekspresi yang dingin, tatapan yang tajam dan amarah yang terdengar dalam suara tersebut. Maaf Sanum bertanya dan bikin Mas gak nyaman, ujarnya bersalah. No problem. Gue udah biasa. Pelan-pelan gue cerita semuanya. Jangan dipaksa kalau Mas belum siap. Gaza menatap dalam. Sanum begitu mengerti dirinya dan sabar. Akan menjadi penyesalan terbesar jika dia benar-benar melepas sosok yang menerimanya apa adanya. Dia menarik kedua sudut bibirnya dan mengangguk. Gaza mengecup puncak kepala Sanum lama. Matanya terpejam sesaat. Siapapun gak akan bisa rebut apa yang udah jadi milik gue, bisiknya. Sanum selamanya milik Gaza sampai maut memisahkan, balas Sanum berbisik. Dia memeluk Gaza dari samping. 80. Jangan kalian pikir sepupu itu mahram. Bukan. Sepupu gak boleh berjabat tangan. Awas ini sering terjadi, semua keluarga kita anggap mahram, padahal bukan. Pas hari raya itu ya, banyak yang salaman dengan sepupunya. Din tertegun mendengar penjelasan Ustadz tersebut. Pikirannya langsung pada Sanum dan Gaza. Dia pernah melihat Gaza memeluk Sanum saat anak Dark Wolf menyerang mereka. Sepupu ini bisa dinikahi. Di zaman dahulu banyak yang menikah dengan sepupunya. Seorang yang paham agama tentu tidak akan mau disentuh yang bukan mahramkan. Lantas kenapa Sanum membiarkan Gaza memeluknya? Pikiran seperti itu mengganggunya hingga pulang.
Tidak mungkin seorang Sanum yang terjaga dan dari pesantren tidak mengetahui hal ini. Lalu apa sebabnya Sanum membiarkan Gaza menyentuhnya? Din memacu kendaraan roda besinya keluar dari pelataran masjid. Tidak sengaja tatapannya melihat Gaza dan Sanum yang baru lewat dengan motor sport mereka. Din terdiam. Masih jelas dalam ingatannya kala Sanum menolak berbonceng karena bukan mahram, namun bersama Gaza mereka selalu berboncengan. Din memacu motornya mengikuti mereka dari jauh. Hingga motor sport ketua geng Aksio Zages itu masuk ke dalam kawasan apartemen. Kerenitan tipis terlihat di wajahnya.